Iya, karena kan punya privilege salah itu. satu kata-kata Tan Malaka kan yang bilang kalau orang yang manusia terdidik itu nggak ngasih manfaat ke masyarakat itu lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali. Benar. Lah iya. Benar. Ngapain pinter kalau nggak ada manfaat? Kalau pendidikan itu ya merendahkan orang, lebih baik gak usah dididik sama sekali. Iya. Karena pendidikan berarti karakter Iya. ya. Itu Luar biasa ya. Ustadz, tolong Ustadz. Apa? Lihat wajah aku. Kenapa? Dulu kan ganteng banget kan? Hah? Jadi jelek begini loh Ustadz. Siapa yang fitnah? Aku tuh ke dukun Ustadz. Katanya bisa bikin aku tambah ganteng dan mempesona, punya 1000 aura. Ini dukunnya Ustadz, lihat. Menipu saya Ustadz. Loh kok antum bisa percaya? Orang wajah dukunnya aja kayak gini. Loh, dukun tuh bisa ngobatin orang, bukan buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri. Kami tuh bisa menggandakan uang, tapi uang orang. Uang sendiri nggak berguna. Iya juga ya. Iya. Kenapa dukun gak ada yang menggandakan diri sendiri ya? Iya, udah inflasi kan duit digandakan Makanya sendiri. sekarang aku pada episode ini nih, Iya. baru pertama kali terreveal Iya. Apaan? bapakku. Kenapa? Lihat bajunya. Oh, pasukan revolusi. Pasukan revolusi. Kok bapak itu? Loh, Luffy punya bapak Oh Dragon. alah. Anda jadi Luffy. Pemimpin Luffy. pasukan revolusi. As a Luffy. Oh. Jadi kapan kita mau menggulingkan ini? Kalau mau menggulingkan ada Felix Show agak ngeri ya. Langsung jadi serius itu ya. Ini kambing nih digulingin nih. Apa kita bawa semangat Abasyah lagi Semangat habas. Ya. Menggulingkan betul pusat ya. ke Baghdad. Aduh. Mary Ruwandi, welcome. Yang sekarang lagi kelas sama dukun ya. Dukun lagi Dan bukan ribut. cuma dukun ternyata. Siapa lagi? Nanti saja. Ini orang banyak musuhnya. Iya. Kami para dukun sudah berkoalisi dengan judol, gitu ya. Pinjol. Pokoknya semua itu kami. Semua yang dimusuhi. Iya. Ini Oh, musuh aku kami. tahu musuh dia siapa aja. Itu termasuk sama orang-orang bodoh dong. Kan dimusuhi juga. Judol, pinjol, orang flexing. Orang fleksi. Oh, Lu iya. juga bahas orang flexing kan? Dulu banget sih. Dulu Waktu- banget. waktu Baru-baru masih- ini. Yang mana tadi? Yang siapa? Yang Salim. Nyebut lagi Itu misalnya. nggak ngebahas. Itu adik kawan itu kan masih muda. Masih muda. Dia punya resource-nya luar biasa sebenarnya. Jadi Kawan aku sih sebenarnya itu kayak. iya kawan saya juga Oh, Ustaz. iya. Ya. Sama Terus. Kok kawan kalian keren orang sih? paling orang Bangka. Orang Bangka. Iya. Lebih ngelihat kayak gini aja sih. Waktu pertama konten-konten dia muncul sih, ya namanya anak muda ya terserah Iya. bebas lah. Yang penting dia nggak berbuat kriminal, Iya. kriminal dan lain sebagainya. Tapi ada satu video yang gue pikir, kayaknya nggak apa-apa deh kalau dibangun diskursus gitu. Iya. Ketika dia mengeluh gitu, orang banyak minta ke dia segala macam. Oh. Dan padahal kan sebenarnya di beberapa video yang lain ada orang Gojek lagi ikhtiar untuk nyari Iya, rezeki untuk iya. keluarnya, dia datangin dia kasih uang gitu Iya. ya. Nah, dia yang bikin orang-orang ini Iya, minta dia yang sekarang bikin pasarnya. Iya, Iya. dia menuntut kalian kok nggak tahu ini nih. Iya, Malah iya, nyalahin iya. orang yang selama ini dikomodifikasi nih. Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya komodifikasi, oke. ini salah nih, jangan kayak gitu. Lu boleh kayak gimana pun, tapi jangan nyalahin orang miskin atau orang tidak mampunya karena Iya. yang meminta malu lu sendiri yang create the Pasar. society-nya, Iya. pasarnya cuma sebatas itu. Heeh. Dan waktu itu dia meresponnya juga dengan baik. Makasih Bang udah diingetin. Semoga besok lebih baik bla bla. Ayolah kita ngobrol. Setelah Apa kabar minta ketemu? duit. Dikasih tuh, makanya Oh, lucu Robi banget. bilang. itu cara Ustad ya. Langsung dikasih. Gak. Makasih ya Bang, langsung gini. Ya plot twistnya adalah nunggu jadwal tiba-tiba nongol di Om Ded. Oh, terus aku kasihan. Iya. Di antara semua orang di dunia ini lu jangan ke situ. Dan itulah yang terjadi. Iya. Malah aku simpati. Lu pikir Om Ded akan belas kasih gitu Iya. kan? Malah dihabisin ya. Terbully dia. Iya. Di antara semua orang, lu datang kayak ke Bang Densu, kayak Iya, lu ke datang podcastku. kayak Aku podcastnya lagi Ustaz perlu Felix. untuk bangun. Datang sini kita mintain satu-satu nih Iya. ya. Kenapa ke situ gue? After ya mungkin yang dia cari yang paling tinggi kali. Ya itulah. Secara exposure aja. Itulah kenapa kita perlu sekolah sih. Waduh. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Dan itu satu garis dengan dukun sebenarnya kan ya. Oh iya kan. Cara berpikir kan berarti kan? Iya, konstruksi berpikir. Konstruksi Iya, berpikir. kayaknya tapi lo konsisten banget ya ngomongin soal itu ya sejak awal bangun channel ya. Ya.
Karena kan emang niat ngebangun channel dari awal, ngebangun ide itu Ferry Irwandi atau Malaka Project kan kita mau masyarakat itu berpikir dengan baik gitu. Oke. Karena apapun mimpi, apapun yang dicita-citakan dan semua hal yang ingin dicapai dalam nilai yang positif itu nggak akan bisa mampu kalau SDM-nya masih di situ. Rendah. Benar. Rendah Iya, apapun iya. ya gagasannya, idenya, Cara merespon. Iya. Mm-mm. Itu yang sulit banget diterima sama masyarakat Indonesia. Tapi di satu sisi kita harus tahu kesadaran masyarakat kita itu ternyata lebih bawah dari apa yang kita pikir. Gimana tuh? Ini menarik nih. Iya, menarik, misalnya gini menarik. Tad. Padahal kita udah berpikir rendah loh. Iya, padahal. ternyata Lebih rendah lagi. iya makanya waktu itu tak kasih quote. Ya kecerdasan itu gue percaya ada batas atas ya, kebodohan tidak. Gitu. Iya. Oh. Setiap hari kita Iya. akan menemukan kebodohan yang amazing. Iya benar. Oh bisa toh sebodoh ini. Iya. Makanya ada konten Y itu kan. Iya. Iya. Saking Ajaib, gitu ya. sangat ajaib. Kayak kemarin tuh Uh-huh. ada perdebatan 2 orang. Yes. Membahas 50+1. 50+1. Oh ya, Oke. Pilgub. Pilgub kemarin. Iya. Wah ini nggak bisa satu putaran nih. Nggak bisa lah satu putaran. Kan yang dibutuhkan 50+1. Ini cuma 50,07 katanya. 50,0,7. Iya. Loh, 50,07 kan lebih gede daripada 51. Iya. Kagak lah. 51 kagak lebih gede dari 51%. Nah, ini kan 50,1. Kan dua-duanya salah. Iya. 50 Lu bahas apa Harusnya sebenarnya? 49, Iya, itu ngapain gitu. makanya ini jalannya terjal sebenarnya. Oke. Jalan terjal Oke. dan bukan jalan pendek gitu loh. Bener. Makanya dibikinlah strateginya, dibikinlah taktikalnya, dibikinlah mappingnya dan diajak orang-orang yang emang benar-benar bisa untuk itu gitu. Makanya karena punya cita-cita ikut mencerdaskan bangsa Asik. sesuai undang-undang Amanah konstitusi dan Amanah. undang-undang dasar. Iya, alinea keempat. Iya. Waduh. Spesifik ya. Spesifik. Oh, hafal betul ya Iya. undang-undang Iya. ya Ustadz ya. Aku dikira sebagai musuh negara kan. Asik. Wah, awalnya enggak. Ya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kontribusi yang gue pikir, ya apalagi yang gue cari ya. Maksudnya kayak gue punya anak 2, gue nggak hidup lama mungkin, Iya. atau ya kita nggak pernah tahu ya ukuran duniawi itu kan semuanya kecil. Iya. Wah itu Bentar diaminin ya. semua sama dukun-dukun tuh tadi. Iya, iya mau 80 tahun itu bukan kehidupannya lama loh, itu Benar. sebentar banget kalau Iya. dibandingkan dengan timelinenya di akhirat. Benar kan. benar. Iya. Ya kita hidup itu nggak akan selama itu, tapi kita menelurkan generasi selanjutnya. Nah, gue pengen anak cucu gue hidup dalam society yang lebih baik. Gitu. Jangan cuma ya tipikal seperti itu, makanya buat konten dan kalau dilihat nggak semua konten gue populer, maksudnya Iya sih. mengikuti suara Itu animo masyarakat atau Iya sih. pemahaman yang emang bener-bener yang selama ini diyakini masyarakat kan gampang kalau Iya. popularitas Iya. kita tinggal ngikutin itu doang kan, Iya, main benar. aman selesai Iya. gitu. Benar. Kadang memang ada yang sama, ada yang berbeda, tapi ya nggak masalah karena value-nya jelas gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi dari tadi pas perjalanan ke sini tuh itu Iya. yang benar gue pengen tanyain banget kayak lu tuh kayak idealis banget gitu loh. Kayak bikin konten itu benar-benar kayak pokoknya gue mau bikin ini, gue punya Iya. ide ini, kayak apa yang lagi pasar mainstream itu gue nggak terlalu pikirin gitu. Iya. Itu iya atau enggak gitu? Tidak salah tapi belum tepat. Oke. Itu berarti kurang jelek. benar. Enggak. Gara-gara dukun gue jelek. Kurang benar sedikit salah. Berarti tidak gitu juga. Daripada kurang benar lebih baik tidak salah. Iya. Tidak salah. Iya. Memang ada poin dari Mas yang benar, tapi yang agak keliru adalah gue mau koreksi, gue nggak idealis gitu. Oke. Gue orang yang sangat kompromis dan oportunis, kompromis dengan sesuatu demi capaian itu gitu. wow. Demi goals besar gue. Oh, Kan- for the greater good. For the greater good. Jadi for the greater good. Masalah gini, kadang idealism ini justru yang ngehambat lu untuk tujuan yang lebih besar. Oh Benar gitu sih, ya. benar sih. Iya benar. Iya, banyak orang yang akhirnya berhenti di tengah jalan atau bahkan 1/3 jalan karena gue nggak bisa nge-adjust nih the realitas seperti apa Menarik. gitu. Menarik. Kalau masalah cuman ideal keren-kerenan doang, 1 tahun 2 tahun selesai. Benar. Gue nggak mau jadi hero, gue mau tujuan gue tercapai. Bahkan kalaupun itu mengharuskan gue jadi villain, is okay. Asik. Dan itu sekarang Calon kayaknya. Joker. Gak. Karena output based bukan proses based. Iya. Nah, gitu. Oh, berarti bertentangan dengan gue. Kenapa? Nah, Coba tuh gimana? Coba. Aku justru proses base. Oh, proses Oh gitu. based. Iya. Maksudnya gimana jadi? Aku melihat justru aku sangat idealis dalam hal ide. Iya. Tapi kalau dalam hal penerapan kompromis. Nah, Oh. sebenarnya sama Tad. Mirip sih, Benar, benar mirip. sih. Gini, karena ada pergeseran semantik di Indonesia soal idealisme. Oke. Oh. Jadi idealisme itu sebenarnya kan paham filsafat. Betul, Hegel. Hegel, terus Descartes sempat ngebahas juga kan bagaimana
ide itu yang memulai materi. Jadi ada alam, Oke. alam namanya ide nih. Iya. Ini alam ide nih. Iya. Nah, misalnya rumahnya Ustadz nih, di alam ide lebih bagus lagi. Yang sudah Betul. sebagus ini, Aha. itu Iya. lebih bagus lagi. Oke. Nah, tapi kan ini bertentangan nih. Aha. Nah, Iya. ada yang namanya materialism. Iya. Nah, cuman di Indonesia idealis itu akhirnya bergeser makna kayak ketika lu punya prinsip. Iya. Nah, Itu makanya yang itu disebut idealis. idealis. Nah, Iya. kalau dengan pemahaman kayak gitu, ya sama, the idea-nya, the value-nya. Karena raga bisa mati, ide enggak. Ya. Oke. Bener. Iya, Nah, iya. itu sama berarti tadi. Itu kutulis di bioku. Oh iya. People change, idea stays. Nah, Nah. Berarti Ustadz juga ngerasa bahwa aku punya goals ini, itu harga mati lah ibaratnya gitu Iya. ya. Harga mati. Tapi Iya. bagaimana proses mencapainya ya kompromis tadi juga ya. Kompromis. Aku Oh. kalau dalam penerapan pasti kompromis. Ya, ya makanya ada berarti dianggap output based dong, Dad. Output based Output based. idea. Idea. Iya. Tapi aku proses itu bagiku penting. Jadi aku lebih baik mati dalam proses daripada mencapai hasil. Oke. itu beda ya berarti. Nah, berarti Ustadz ketika proses itu tercapai, iya. ketika proses itu dilakukan dan hasilnya tidak tercapai dan mati dalam proses itu, it's Aku okay. Aku oke. Oke. Menurutku itu sukses. Agree to disagree. Ya, itu. Oke, Iya. menarik ya. Setidaknya mati dalam Iya. jalan menuju cita-cita itu. Iya. Dan aku pikir semua defaultnya manusia akan menuju seperti itu karena output base yang benar-benar absolut itu akan sangat sulit dicapai kan? Aku tahu. Hmm. Dia tuh Iron Man. Aku Simpulin aja. Kenapa bisa ke situ? Aku Arahnya kaget. jangan salah loh. Spider-Man kaget nih. Jangan salah lo tanya coba. Kaget. Gini Black Ustaz. Widow Gini. mendengarkan. Kalau dalam konteks One Piece lu tahu Kurohige kan? Iya. Blackbird kan? Iya. Lu ya? Enggak. Kenapa gua nggak tahu One Piece lagi? Kenapa Dia jelasin? Blackbird sama Luffy itu Oke. dua mata tokoh koin yang yang berbeda. sama. Oh. Dua mata koin. Heeh. Di satu koin yang sama dua Betul. mata yang berbeda. Iya, iya, Tujuan benar. mereka sama, Betul. goalsnya mereka sama, tapi approach-nya Pendekatannya berbeda. Oh. Heeh. Betul, itu betul. Emang Nah. Nami nggak ngerti tadi? Oh Nami enggak Oh, iya. Oh, bukan Dia bukan Nami. Nami. Dia bukan Nami. Bukan. Dia ini apa nama itu? Usop Sopian. Oh, Bun. Kan nama panjangnya Fuad Nam. Fuad Nami. Iya, Fuad Nami. Terus gue tiba-tiba ngimajinasiin loh. Jangan dong, jangan. 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 Kan nggak Ya, bisa. nggak bisa, Mas nggak Fuad bisa. jadi Nami Iya. Jangan, jangan. Tapi balik lagi ke idealisme lu dalam bikin, ternyata nggak seidealis itu ya, tapi Maksudnya itu dalam sebenarnya proses. output based. Iya. Iya. Idenya itu tadi. Maksudku kayak kalau beberapa orang yang kayak ngerasa harus kayak gini nih. Prosesnya gue bisa adjust. Oke. Gue bisa sangat fleksibel atas proses ya. Tapi ada patokannya, the idea tadi. the Oke. output tadi. Ada Jadi sebenarnya sama. Kelihatan Bener-bener, sih iya. memang lu keras sih soalan ide itu. Ke pinjol apalagi tuh. Itu kan yang kemana-mana tuh videonya tuh. Gara-gara video lu pinjol jadi bermasalah tuh. Pinjol, ojol, ojol bukan. Oh, Ojol iya. ya. Bukan. Suyon ojol Judol, nih. judol. Ojol yang jadi menteri apa gimana? Bandel banget deh. Malah dimakan. Kan pendidikan Iya. kan. Gua susah nih nyapunya nih. Iya. Aduh. Nggak, tapi gue jadi perasaan kita flashback lagi deh. Iya. Melihat sosok, kayaknya umur lu berapa? 33. Nah, kita gue tuh makanya gue tuh kita. kan tadi di Wikipedia apa di Google lah. Umur kita tuh sama tapi kayak kok dia kayak aku Pinter. kayak gini loh, kayak gitu loh. Ngerasa dia tuh pinter banget gak sih gitu. Iya. Nah, gue jadi pengen tahu latar belakangnya karena kan lu sering diundang di acara-acara yang kayak bahkan levelnya tuh kenegaraan juga yang oke. kemarin sempat ASEAN atau apa gitu kan. Apa? Jadi apa? Jadi sih apa? waktu itu lu hadir jadi tamu Oh, apa di gitu? delegate G20. Ya, G20. Delegasi G20. Indonesia. Lu Iya. jadi apa? Delegasi Indonesia. Keren kan? Indonesia. Makanya gue tuh jadi penasaran. Awalnya gue pikir dia cuma abang-abang kritis yang di kan dia kalau konten kan cuma gitu kan di kamar ngerokok gitu kayak abang-abang Lu so tau aja gitu. Enggak ngerokok, lu pahit ya. Jujur Tad, lebih pahit lagi kalau gue harus ngeganggu kenyamanan orang. Asik. Ini juga sama nih kayak lu temen nih berdua. Di sini ngudut Makanya bisa mungkin di Iya. konten di beberapa podcast ngelihat aku tanpa ngerokok ya karena kan kita punya skala prioritas Iya, ya. berarti ini namanya akan ada Samsung social smokers ya kan. Ini ideal smoker. Gitu. Demeng dan tindakan merokok itu gak bisa dibenarkan apapun. Itu adalah bagian dari Gimik. bukan gimmick sih Tad. Bagian dari apa ya? Hobi. Sebagai manusia saya tidak paripurna gitu. Oh. Saya punya salah Iya, dan saya punya kekeliruan dan nggak setiap kekeliruan itu harus dicari pembenarannya gitu. Oh, Bener. Makanya selalu keliru tak aja. doain aja semoga cepat berhenti. Iya. Ganti rokok jadi ini apa? Cerutu atau apa? Lah, mahal tau nggak? Ucapan orang yang nggak Ustaz, ngerokok Ustaz, itu. ini menarik.
tak pikir kan emang bisa ngurangin ganti Iya. vape. Ujungnya jadi 2 kali. Oh, lu rokok iya. Iya. Oh salah ini gitu. Cangkok udah coba lu cangkok. Jadi ya sudah lah gitu. Awalnya pengen kayak ini. Cuman agak shifting itu ketika punya anak kan. Jadi di depan anak enggak. Di rumah, di dalam rumah atau di mobil itu enggak. Jadi Ada batasannya lah. ada batasan dan misalnya di podcastnya pun kalau misalnya Nara tamunya tidak merokok ya saya tidak akan pernah bahkan izin merokok pun tidak. Oke. Tadi Iya. apa? Tadi Makanya kau gue bilang iya. itu cuman kayak abang-abang biasa Iya, yang ngerokok. ngerokok, Terus kan lu pernah punya program mau apa kayak bodybuilding di rumah, kayak Iya. kehidupan abang-abang aja kan dia sih. Abang. Tapi kayak tiba-tiba terus dia punya program yang kayak Cebadai gitu kan, Iya. ke Malaka terus diundang kemana-mana terus. Iya. Jadi lihat backgroundnya apa sih gitu. Kayak lu tuh sebelumnya basic pendidikannya terus apa emang punya concern soal pendidikan tuh basicnya dari mana? Karena waktu lu ngomong itu kan orang banyak nanya kan. Iya. Lu siapa lu ngomong kayak gini gitu. Iya. Cerita dong soal kayak basic pendidikan lu atau Oke. lu dulu gimana Ini asalnya dari gitu. belakang banget enggak apa-apa, dari kecil banget. Boleh, juga. boleh. Dari Dari sebelum dilahirkan Jangan terlalu TK. jauh emang dia Terlalu jauh, dukun. ya. Basic pendidikan ya, formal informal ya. Aha. SD kebetulan waktu itu mungkin Mas Fuad dia di umur 33 tahun, mungkin Iya. kita ngalami masa kecil yang sama. Iya. Nah, biasanya kalau SD Impress waktu itu. Iya lagi. Iya impress sumpah. Iya. Karena SD Impress itu banyak kekurangan, sorenya disekolahin di Madrasah Ibtidaiyah. Itu bedanya orang tua kita. Ya. Bukan di sekolahin lagi. Sebenarnya SD Impress jadi itu sekolah pagi sampai siang. Iya. Iya. Terus lu siang sekolah lagi. Sekolah lagi sorenya di Double MI. degree sejak SD. Nama dan ini nggak pernah gue bilang di podcast loh. Biasanya karena gue ngerasa nggak ada substansinya untuk Iya, ngomong iya, gitu. iya. Tapi menurutku itu aneh loh. Tapi itu menarik. Dan tau. itu bisa di cross check Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ihsan Telanepura Jambi. Wah, lulusan terbaik. Waduh. Jambi. SD aja udah doyan belajar ya 2. Iya. Jadi Madrasah Ibtidaiyah terus masuknya SMP 7 Kota Jambi, SMA Titian Teras. Nah, kuliah itu keterima di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Cuman Waduh. akhirnya lulusnya di STAN. Iya. Sama orang Akhirnya tua. lulusnya di stan. Maksudnya kayak stan aja udah susah gitu loh. Tapi ya, Stan itu banyak orang mau. Iya. Berebut loh. dan dia diterima di banyak tempat, salah satunya stan. Iya. Dan Ustaz Felix pasti tahu itu epicentrum tarbiyah. Benar. Benar. Istriku mau ke stan nggak dapat. Nggak dapat. Jadinya ke IPB. Ketemu antum. Iya. Terus gimana? Lu masuk stan berarti? Masuk STAN. Wow. Ya. Udah pinter tuh masuk stan. Lah iyalah. Bego-bego. Oh dari Stan. awal ya. Stan Terus, loh. kan kalau STAN itu kan nggak pernah ada S1 langsung itu kan nggak Iya, ada. iya, SMA iya. kan biar bisa kerja dulu di Kemenku 2 Ikatan tahun. Dinas. Ikatan Dinas. Iya, Ikatan Dinas, Dinas. iya. Nah, akhirnya ngelanjutin di Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya di Central Queensland University Australia. Oh lu pernah keluar. Langsung. Pantas liberal oke. Gue kira bang kalau dibilang konservatif gitu kan ya. Konservatif, tarbiyah nih, ini di Muhammadiyah. Konklusinya pantas liberal. Jauh banget lu. Dia bukan liberal, dia sosialis. Sosialis. Bukan juga. Agak ngeri nih. Iya, ngeri. Ya kalau gitu sosialis liberal lah. Ya selama tidak dicap HTI. Aduh. HTI kartu mati tuh. Iya benar. Tidak apa-apa. Iya Tidak benar. apa-apa. Masih bisa bergerak ya. Masih bisa bergerak. Masih bisa bergerak. Terus Ya, gimana? awal lu coba. Berarti tunggu. Gue mau mumpung masih ke situ ya. Iya. Iya. Itu waktu lo di stan terus kamu ke Muhammadiyah itu ngambil apa? Iya kan di STAN itu kan kita spesialisasi nih Iya. akuntansi kan. Akuntansi. Dan dia kerja. Nah kita kan butuh gelar Iya. lainnya kan. Aha. Nah di Muhammadiyah itu manajemen, di STAN fokusnya di anggaran. Oke. Oh. Terus kebenaran di luar negara negeri gitu. lu? MBA. Oh. MBA, Berarti bukan itu. background Bukan lu itu. manajemen. Ekonomi. Berarti aku salah mengira. Aku pas pertama kali ngeliat yang terkenal kan doku vlognya lu kan ya. Iya. Itu kan terkenal banget. Iya. Orang pikir kan lu kan kayak orang film. Hah? Oh, sutradara gitu. Iya sih, awalnya Iya. sempat ngira dia kayak Agung Hafsah versi Iya gitu maksudnya. lebih politis lah gitu. Sebenarnya belajar film tuh juga baru-baru ya, belajar sinematografi itu umur 26 lah. Tahun 2007. Jadi itu pertama kali megang kamera terus ngerasa oh mudah nih untuk belajarnya gitu. Wah, parah. Jadi akhirnya aku ingat tahun pertama aku belajar videografi itu tahun 2016. Terus Desembernya udah menang festival film gitu. Uish. Festival film apa? Waktu itu ada satu brand lah. Aha. Jadi Oh. ikut menang Kok terus. bisa? Kenapa kan Enggak, sebenarnya gini. Emang Kayak nggak gini, boleh? background dia itu kan otak kiri kan ceritanya Iya, kan. Segala sesuatu yang rigid, nggak Iya sih, boleh agak-agak. keluar daripada Oke. jalur, nggak Menarik kreatif sih, kan, menarik. nggak Bukan boleh seni kreatif gitu kan. ya. Iya. Ah, Bukan tapi industri tiba-tiba kreatif lu lah. dapat ke seni.
Gini ada mitos dalam neurologi soal otak kiri otak kanan. Yang salah ya katanya. Yang ya? salah itu keliru. Jadi sebenarnya dan wajar kalau orang punya pemahaman seperti itu karena lama. Iya. Oke. Itu kan by quote satu ahli, terus terus di-define by novel, by cerita, terus akhirnya penemuan neurologis itu kan termasuk penemuan baru-baru terus kan. Nah, sebenarnya kognitif itu tidak bekerja seperti itu. Benar. Tidak si simple kiri dan kanan. Enggak sesimpel kiri dan kanan. Jadi Atas dan bawah sekarang. Beda. Kan ada otak mikir pakai. Iya. Gak sesimpel PKI sama HTI tadi itu kan. Ya itu. Ya benar kan? Benar kan? Enggak sesimpel kiri HTI itu Iya, betul. Jadi secara neurologis itu emang misalnya kayak gini, ada satu benang merah yang aku temukan gitu. Oh, aku kan nggak analisis sendiri kenapa begitu cepat ya belajar ini ya. Betul. Mungkin di problem solving sama critical thinking gitu. Oke, Jadi critical kayak, thinking berarti. Iya, kalau kita mau bikin look kayak gini maka experience yang didapat kayak gini sama kita mecahi deret angka aritmatika kan. Iya. Nah, waktu tes STAN itu aku sama sekali nggak ada nyoret-nyoret rumus soalnya. Ini bisa Udah di kepala ya? Iya, bukan kepala kayak puzzle gitu loh. Ya. Kan pada intinya matematika itu adalah bahasa, pola dan bahasa. Ya. Memang. Jadi kayak ketika ada alien datang nih, Iya. kita nggak akan bicara bahasa Inggris. Benar, Kita tapi matematika. benar. Ya. Yang dilakukan NASA. Makanya kalau matematika yang kulihat dulu pas jawabannya ABC-nya, bukan soalnya. Kenapa? Polanya di situ. Oh iya. Ini sudah A semua, B gitu jawabnya gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya salah loh. Iya. Misalnya kalau kita ikut pelatihan Olimpiade Sains, itu ketika nggak tahu ini ngaco atau enggak kan salah satu mentornya tuh bilang gitu kalau ketika jawaban itu sulit banget ya hitung aja probabilitas ABCDE-nya Betul. berapa persen. Iya. Hitung tapi. Ya, gini, lu tahu pas pelajaran paling jelek gua di SMA apa? Apa tuh? Akuntansi. Agama ya. Dapat 3 bisa? gua akuntansi. Akuntansi. Nah, karena tadi aku kan nggak bisa apa-apa akuntansi kan ya. Jadi pas ujian kusi B semua. Oh. Kenapa probabilitas? Pastinya aku dapat 30 dong, bener. Minimal ada yang kena. Itu mah 30 gitu. Iya, benar. Nah, tapi kalau di Olimpiade nilai 4, nilai 5 itu udah termasuk tinggi. Waduh. Karena tinggi. karena Jangan ketika dipuji. kualitas bukan soal ujian ya tapi karena ketika kualitas soalnya kan berbeda lagi. Iya, Oh iya. iya. Berarti gitu. lu kemarin ngikutin COC enggak? Yang lagi viral banget kan? Nonton tapi nggak yang terlalu Iya, into. maksudnya itu kan orang-orang Olimpiade gitu kan. Iya. Kayak lu lihat itu tuh kayak gampang nih. Wis. nonton gua juga lah. Kan kurikulum udah berbeda. Gue nonton itu berasa bego banget sumpah. Gue hidup alhamdulillah gue hidup aja ya. Terus gitu. Tapi tau gak kemarin tuh anakku itu juga bahkan mempertanyakan sesuatu yang kupikir dia lagi bikin tugas kiranya tugasnya apa? Ini kita ini kelas 3 SD ya. Kita mempresentasikan masalah-masalah anak-anak underage di seluruh dunia. Itu sekolah apa? Internasional. Masalah dia. Kita menikmati tadi. Lu sekolah Wow. di mana? Disebut. Ya, Enggak, maksudnya international biar school lumayan gitu, terkenal. International Aku school. nggak mau nyebut. Oke, enggak usah Ya, mereknya, begitu. tapi Ya, kayak buat saya. swasta ya. Iya swasta. Dan Masalah dia menikmati itu karena emang di negara maju, negara berkembang ini masalah anak-anaknya Beda-beda. Beda-beda bukan dijelasin kayak pelajaran biasa tapi konteksnya apa yang kalian hadapi beda-beda dan dia mempresentasiin waktu itu China. Apa-apa kesimpulannya dia? Enggak, aku enggak nanya. Oh, soal masalahnya kesimpulan, tapi apa? ketika dia ngomong tugas sekolahnya itu tugas sekolah gue dulu tegak bersambung. Iya loh. Makanya anak sekarang tuh potensinya jauh lebih. Wah, bener Iya. pinter. Otaknya lebih besar kapabilitasnya. Iya, dan aksesnya juga lebih lengkap. Permasalahan anak-anak underage di Cina tuh mungkin ini ya, kebimbangan agama. Memilih agama. Melihatnya tidak terlalu terang. Bapaknya ganti-ganti mobil listrik mulu. Mobil listrik Cina banyak soalnya. Itu masalahnya. Tapi menarik gak? Oh berarti Berarti peraturan masa gitu. critical thinking. Critical thinking. Berarti tidak ada perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Bener. Itu berarti Setelah aku ngehambat mendengarkan ya. penjelasan Ferry Irwandi, aku memutuskan Apa? tidak pakai otak. Itu musuh dia tuh. Iya benar. Musuh dia Oh iya, tuh. justru awalnya tadi kuliah di STAN, terus kok tiba-tiba jadi benar-benar pengen jadi pendidik tuh. Karena dari awal semangatnya itu tadi. Jadi kayak aku tuh ngerasa aku punya privilege yang cukup besar dibandingkan mayoritas masyarakat Indonesia. Bukan karena kaya, tapi lahir dari keluarga yang terdidik. Dan di Indonesia ini yang berhak terdidik kan bukan cuma Ferry Irwandi. Iya. Terus Bapak kan, lu guru ya? dosen. Dosen. Ibu? Pantes sekali. Ibu penyuluh BKKBN.
Oh. BKKBN gak tahu Ustaz. Wah, jangan datang ke sini lah ibunya. Anakku 4 soalnya. Tapi akhirnya pensiun dini. Iya. Pensiun dini Apa? karena Oh, akhirnya pensiun dini. Karena Karena anaknya banyak. enggak karena pengajian. Oh, Lu sama temenan lu. Lu temenan lu berdua. Punya masalah sama orang tua. Iya. Sampai waktu itu akhirnya ini menanggalkan semua foto di rumah. Oh, kayak tahu Gua tahu. pengajiannya. Terus. Udah. Udah. Ya, selesai. Ya sayang. Sayang Malah sekali. itu Ngerti kan? Oh iya. Kita Emang untung berhenti. Kalau nggak di kantor foto presiden diturunin dulu. lain itu. tapi akhirnya sama ayah kan karena basic Muhammadiyah gitu. Iya. Iya. Diajak diskusi lah. Akhirnya bapak nurunin foto. Foto pernikahan segala macam ya. Aduh. Lucu banget ya. Mama Kayaknya sini, Ma. benar deh. Kamu ini kurang foto di sini. Iya. Dialog papa dan mama moderasi beragama ya. Oke, berarti lu keluarga pendidik. Iya, karena kan punya privilege salah itu. satu kata-kata Tan Malaka kan yang bilang kalau orang yang manusia terdidik itu nggak ngasih manfaat ke masyarakat itu lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali. Benar. Lah iya. Benar. Ngapain pinter kalau Iya. nggak ada manfaat? Kalau Kalau megang pendidik, cangkul, kalau kata pendidikan dari itu, zaman itu ya. merendahkan orang, Iya. lebih Waduh. baik gak usah dididik sama sekali. Iya. Karena pendidikan berarti karakter ya. Iya. sebenarnya. Gitu. Luar Jadi biasa ya. Heeh. Dan memutuskan jadi YouTuber untuk media pendidikannya. karena Maksudnya cara kan paling cepat. mau cara paling cepat. Iya sih. Kayak ini berarti penerapan tadi pragmatis tadi ya. Iya, Ini penerapannya. karena the fact aku masih ngejar pendidikan formalku sampai S3 pun, ya itu artinya aku pengen ya seenggaknya kita pantas untuk berbicara kepada umum gitu loh. Iya. Kan banyak orang lu ngapain lagi sih ngambil S2, S3 kayak gitu Lu S3. Dalam rencana, Dok. Dalam rencana, Dok. Dokter, doktif. Doknya tuh dok anjing. Jadi nggak gitu anjing. Ustaz Felix ini mirip sama dokter yang saya temukan di Malaka gitu. Oh, dokter Boyke apa dokternya? Jadi kayak Iya, dalam rencana. Jadi kayak kemarin juga sempat ngobrol banyak orang karena kan emang semangatnya di situ dan kita emang pengen bold move lah di situ. Jadi tetap aja harus ada dasarnya nih. Bener. Harus ada legitimasinya. Tapi lah. S3-nya lu ambil manajemen lagi? Enggak, belum tahu, Ustadz. Kita lihat aja lah tahun depan kayak gimana. Filsafat atau apa Enggak. Yang pasti di bidang ekonomi lah. Oh. Ya kalau ambil Public filsafat policy. dia ngajarin dosennya. Iya sih. Social science lah kayak gitu. Social science lah ya. Kita lihat aja lah. Serius lo, gue pikir lo orang fisip gitu. Oh tidak. Maksudnya dari cara ngomong kayak konten-kontennya Aku lah. pikir dia orang film. Iya. Dari tadi film mulu. Tahu deh. Ada yang suka nonton Kan film. udah lihat film terus lihat kontennya dong. Iya. Nah, dari Iya konten. banyak yang kayak gitu kok. Orang narasi waktu itu ngomong kirain jurnalis mas. Iya manusia kan punya persepsi Iya, masing-masing dan itu benar. hak masing-masing. Dan belum tentu benar. Pasti Iya. antum ngambil kesimpulan itu abis nonton film The Haze itu ya. Yang profesornya mirip profesor yang Spanyol Oh ya. iya. Benar-benar mirip ya. Mirip. Ada ya. Tapi begini, aku pengen nanya. Oke, Pendidikan itu banyak kan channel pendidikan lain itu banyak kita lihat Iya. gitu ya. Tapi nggak banyak yang berani. Anda tuh termasuk yang berani. Maksudnya dari pertama aja nyenggol judol. Iya. Ini kan market Maksudnya cuannya konten gede. pendidikan. Konten pendidikannya tuh edukasi ya, oke. Iya, Sebelum edukasi. dia bahas judul ya, aku tanya lu pernah ini nggak? Lu pernah diancem nggak? Sama Diancam by sosial media ya, sorry lah. di rumah didatengin, Enggak. lempar bom molotov itu? Belum ya. Belum. Soalnya itu kan duitnya banyak. Iya. makanya kayak judol itu dulu aku kan ngikutin ini Bang, ngikutin apa anak-anak e-sport. E-sport. Influencernya kan banyak yang terafiliasi Waktu itu judol-judol ya, saat iya. itu dan lu senggol gitu waktu itu Dan kan. selesai mereka. Selesai langsung hilang langsung Clarif channelnya mati segala macam gitu. Iya kan? Iya. Langsung karena mereka kayak ada ya gitulah kerja sama dengan judol-judol Iya. itu. Nah, itu hilang. Maksudnya itu kan mengancam bisnis mereka, tentu Iya. mereka ada tindakan-tindakan yang tentu mengkhawatirkan, kita aja takut-takut gitu kan. Nah, lu maksudnya kenapa seberani itu nyenggol judul itu? Ya kenapa harus Siapa takut? bikingan lu siapa? Kalau Om Deddy kan ada sih. Maksudnya apa? Anda gagal waktu itu coba judul terus kalah sakit hati terus. Enak aja nih Zeus nih bete banget gua gitu ya. Posibilitas itu tidak sepenuhnya mustahil. Iya. Tapi apapun itu. Kenapa berani? Ya aku malah bingung kenapa takut ya. Iya. Maksudnya apakah resiko mati? Mati kan hal yang bakal datang juga. Iya.
Yang radikal siapa sih sebenarnya? Gak maksud gue. Ya bener, tapi bener sih. Konsep takut akan kematian itu aku bingung gitu. Oh. Kenapa takut dengan sesuatu yang pasti datang kan? Ya. Oh. Orang yang takut mati sudah mati sebenarnya. Ush. Karena nggak ada gunanya dia hidup. Iya. Tapi ini pertanyaan yang berikutnya lagi ke orang seperti Anda berdua yang tidak takut mati. Biasanya, kan gue sering gue tanya nih, kadang-kadang tuh jadinya ke keluarga loh. Apa ya? Yang Takut. yang takut. Kayak gue sendiri kayak medsos bermasalah, guanya santai. Tapi seringkali orang rumah yang khawatir atau kitanya jadi khawatir jangan-jangan orang rumah yang kena. Karena kan kalau lu nya nggak takut dia kan ngancam lewat orang tercinta kan. Nah, gimana tuh? Jawabannya simpel. Saya menikahi seorang perempuan yang luar biasa dan mendidik anak dengan cara yang luar biasa. Reaksi istri ketika nyenggol-nyenggol judul itu apa santai apa mendukung atau malah khawatir? Atau malah Pak jangan ganggu mainanku dong. Apa gimana? Reaksi istri ya. Satu-satunya dia keluhkan. Tuh kan jadi nggak punya waktu sama aku gitu. Itu dong. Dia tahu value dari apa yang saya perjuangkan. Ya. Dia tahu apa yang saya lakukan. Dia sudah siap menikahi orang seperti Anda ya? Iya, dia sudah siap. Dan memang kalau tidak demikian ya dari awal mungkin bukan istri saya kan. berarti menarik. Berarti sebelum menikah, apalagi kan usianya muda ya waktu nikah ya, itu sudah punya karakter seperti ini kah? Maksudnya sudah berani? udah ya, dan tidak ada manusia yang lebih mengenal saya selain istri saya. Kok dia mau? Saya juga bingung Ustaz. Tapi saya punya jawaban. Apa tuh? Karena dia waktu itu bimbang. Waduh. Dia lagi masa terpuruk. Saya masuk. Disitulah dia tertipu. Ya, itu dia. Berarti Aku yakin memang ini pakai dukun itu ini. dia. Orang Ini dia tertipu pakai dukun kan ini. di saat lagi bimbang. Iya, itu dia. Mendekati cewek galau ya. Iya, selalu works kok. Selalu bener. Gua udah bilang di podcast sama pesulap merah. Iya. Paling gampang mendekati cewek galau. Lah iya, berarti Anda ini sedang mempraktikkan teori dukun. Iya. Orang punya masalah kan masuk aja sih. Iya, dukun tuh pakai itu. Iya, makanya loh. Orang-orang galau bermasalah dikasih solusinya santet ya. Tapi ini sama-sama kampus yang sama juga. Ya, sama-sama kampus yang sama. Oh, iya. Berarti Berarti memang belakang mirip-mirip lah. Ya, latar belakangnya mirip-mirip lah kayak gitu. Tapi Suka itu ngitung ya. Sama antum juga satu kampus kan? Iya, satu kampus. Itu kayaknya natural selection ya tadi. Iya, ya. benar. Kayak Apa tuh? ya sudah Seleksi itu. alam. Iya, maksudnya seleksi alam apa? Orang makan menikahi. Bukan karena kan pada akhirnya nikah itu bukan cuma soal fisikal. Kita tentu punya Keperluan ya fisik. kriteria itu ya wajar lah manusiawi. Iya. Tapi di at the end of the day kita akan memilih orang yang emang bisa, ini orang bakal bisa nerima gue dalam keadaan kayak gini, dalam keadaan kayak gini. Jadi ya Itu betul banget, luar biasa. Apa coba? nah, dia Ya, Ustaz enggak gimana ya kayak kan? gitulah. Betul-betul kan mau jelasin. Iya. Nggak, ya terus sekarang akhirnya lagi ngebangun Malaka Project. Yes. Nah, menurut lu sendiri, lu kan pasti punya target nih. Kenapa lu bikin ini atau Iya. kenapa lu bangun ini? Ya. Apakah menurut lu masyarakat sudah menangkap apa yang lu maksud melalui Malaka Project itu atau gimana nih sejauh ini? Kita harus lihat masyarakat yang mana dulu. Kalau keseluruhan masyarakat Sulit ya? belum lah. Belum ya. 10% aja belum gitu lah. Tapi kan semua hal yang 100% dimulai dari 1% dulu kan. Ya 1% pelan-pelan. Pelan, Nanti terus mati. 58%. Nanti 58% baru ini. Apa nih ke arah mana nih? 70%, Iya. 80% Iya. dilarang pemerintah. Bisa jadi. Bisa jadi. Ampun tadi. Anda harus belajar sama saya soalnya. Makanya kayaknya harus pelan-pelan. Nah, Berarti ke beberapa masyarakat tertentu menurut lu udah cukup nangkap apa yang lu ini cita-citakan. Ada dan beberapa itu emang kita kan segmennya jelas ya. Maksudnya cetak birunya ada, trajektorinya ada, mappingnya ada, dalam beberapa tahun juga dibuat. Itulah organisasi yang bagus sebenarnya. ya. Jadi yang nggak ada kebutuhan atau rasa impulsif untuk wah ini langsung dalam 1 tahun brak gitu kan enggak. Ya. Enggak masuk akal juga. Walaupun gitu tetap cukup brek loh. Iya. Serius Oh, loh. iya? Iya maksudnya kayak untuk sebuah channel baru atau gerakan movement baru tuh kayak cepet banget. Lu ngebaca itu karena apa? Faktor-faktornya yang bisa kayaknya gara-gara ini deh gitu. Ya sebenarnya ya emang sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal ya Mas. Kayak kebutuhan masyarakat supply and demand gitu. Benar. Terus diferensiasi, Oke. terus emang karena bentuknya pertama media. Hmm. Ya jelas media kan dengan amplify sebesar itu ya, maka itu bikin wave lah sedikit Ya. sedikit lebih bikin wave. Jadi ya sebenarnya
matematika dasar aja gitu. Itu kenapa bisa meledak ke Anak manajemen bro. Iya, dia ngeliat itu sebagai matematika Iya. ya. Aku juga anak manajemen. Gak Tapi kan lulus. nggak lulus. Aku lihat matematika sebagai cerita. Jika Budi memberikan Ani sekian Iya. buah gitu ya. Siapa Terus mamanya akhirnya Budi? lu jawab, kenapa lu tanya gua? Iya, bener lagi. Menarik ya, menarik. Lu nangkap nggak bahwa ada isu atau mungkin anggapan sebagian orang yang tadi kan seperti kita ngobrol juga di belakang. Oh, melihat dunia ini kayak kira makanan doang nih. Oke. Terus Malaka diasosiasikan Apa? sebagai apa gitu kan? Lu Bingung. Nah, itu lu nganggapnya kan banyak aja tuh yang berpendapat kayak gitu Karena kan. pasti karena Tan Malaka dianggap Iya. komunis kan. Dianggap dulu iya. kan. Pas Orde Baru. Iya. kan. Heeh. Boleh dong cerita Di kayak sisi lain dia juga pahlawan nasional loh. Benar. Nah, itu Iya. menarik itu. Heeh. Karena memang sebelum dijawab ya, karena Iya. memang di Indonesia ini banyak hal-hal kayak gitu. Iya. Apa tuh? Muhammad Nasir itu awalnya kan pembangkang negara, Ya. Oke. terus lama-lama jadi pahlawan nasional. Oke. Buya Buya Hamka, Hamka. Buya Hamka. pengkhianat negara, Heeh. orang awak semua lagi. Udah, iya. Itu semua di penjara dulu baru jadi pahlawan ya? Makanya waktu acara offline itu gue bilang Malaka Project ini cuma 2 kemungkinannya. Jadi organisasi yang paling mengubah Indonesia atau dilarang di Indonesia. Karena kejadian 1950 Iya, siap. Iya. Ya memang orang awak nih. Tapi Makanya berarti saya harus belajar banyak dengan Ustadz Felix. Iya, Betul. sebagai yang sudah lebih dulu di Sebentar lagi jadi pahlawan ya. harus mati dulu dong. Iya, Harus mati dulu Ini gua. seru banget di podcast Harus ya. mati dulu. Dan soalnya unik. Ini sebenarnya kegelisahan gue pribadi. Iya. Gue tuh orangnya atau mungkin teman-teman di YN ini selalu nonton apapun. Kita tuh nonton banyak hal gitu. Iya. Dan selalu kesel sama orang yang melihat tuh semua di label. iya di label, Oke. labeling. Padahal kan orang tuh nggak baik aja nggak ada yang baik murni. Iya, nggak fair. Buruk juga nggak ada yang buruk murni gitu kan. Iya. Iya. Kayak kiri juga nggak ada yang kiri banget, karena Iya. nggak ada yang kanan banget. Makanya gue tuh sempet kesel kayak ini kan value-value di konten lu, Iya. konten kita kan banyak yang menarik, banyak yang bagus, tapi Iya. selalu karena satu label akhirnya dianggap sebagai tadi ya punya Iya. label tertentu gitu. Nah kalau lu bisa jelasin nggak kayak Kenapa sih gitu ya? ya dianggap gitu. Atau mungkin ada Cara kayak- penyikapannya sih. Nah Betul, gitu betul. tuh. Kalau kenapa itu terjadi kayaknya emang secara antropologi, kalau kita lihat dalam bahkan sudah sejarah peradaban umat manusia ini bukan sesuatu yang baru terjadi ya, bahkan di Iya, zaman kerasulan pun ini terjadi gitu. Oke. Iya. Makanya tadi tak bilang sempat bilang pahlawan pasukan revolusi Abbasiyah tahun 750 Iya. Masehi ya, yang pindah ke Barat itu kan Iya. juga bagian dari Bagian daripada polarisasi itu. seperti itu kan. Oke. Hal yang baik atau benar atau apa. Nah, cuman kalau ditanya penyebabnya ya karena kita manusia. Karena kita manusia dan otak kita bekerja dengan confirmation bias kan. Kita akan meyakini hal yang dari awal kita yakini. Iya. Maka kita akan tertarik mencari tahu apa yang kita yakini gitu. Iya. Iya. Nah, kalau kita Google, kita percaya itu nama harimau itu tidak punya rambut, maka yang kita akan googling adalah bukti harimau tidak punya rambut. Oh, bukan apakah benar iya. bahwa Kalau ada harimau yang berambut, kita akan mencoba membantah Iya. bukan malah membenarkan. Kalau ya. kita percaya harimau tidak berambut, maka kita kasih bukti harimau tidak berambut dan semuanya tersedia. jadi kita cenderung hanya mencari atau tadi Bias. Iya, bias ya. Bias Iya. confirmation bias namanya. Oh. Nah, sekarang apakah ini bagus? Tidak. Karena semua movement, semua perjuangan, semua hal yang pengen diupayakan itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Orang itu kita tuh defaultnya berbeda-beda. Aku suka Ya. banget dengan apa yang dibilang Bung Hatta gitu loh. Orang-orang salah memahami perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk disamakan, tapi perbedaan itu untuk dihargai satu sama lain. Iya, Saling di-manage. melengkapi Di ya. manage, iya. Kalau persatuan bahasanya, kalau kita ingin bersatu tapi memaksakan yang beda menjadi satu yang Iya. sama, maka untuk apa persatuan ada? Iya. Iya kan? Kan udah satu. Iya, Udah sama maksudnya ya. itu berarti fasisme, Iya. Oke, ya. iya kan? Iya, iya, Nah, iya. untuknya justru rugi ketika kita mengklasifikasi atau mengklaster orang menurut identity kayak gitu loh. Apalagi lu orang yang berangkat dari bawah, lu nggak punya jaringan kekuasaan apapun, relasi kekuasaan apapun. Terus lu gak bisa menentukan nasib banyak orang, apa yang bisa lu lakukan? Ya berserikat. Dan yang namanya berserikat gak akan pernah bisa sampai dalam satu serikat yang kuat ketika diisi homogen nih. Iya benar. Iya, benar. Iya. benar. Kan konstruksinya seperti itu. Iya. Nah. Orang nikah aja nggak bisa homo. Iya, beda homonya. Beda Atau lah. harus- Homo beda. Walaupun memang tadi kecenderungan mereka untuk tadi hanya mempercaya apa yang mereka pikir udah Iya. mereka Iya. percaya kan. Bener. Kayak iya aku tuh cewek walaupun aku punya gitu kan. Jadi kayak iya kan bener kan. Iya. ya sekarang lagi deh males gue. Mampus lu. LGBT tunangan. Iya. Ini Kurang-kurang sudah banyak musuh. nih dukun judul LGBT semua di belakang gua nih. Kita panjang lebar nyeritain soal ini. Iya, malah homonya. Tapi sumpah pas dia tadi dia bilang itu, Iya. kayak dia akan mencari itu, gue tuh di kepala gue tuh Berarti LGBT sih. tim itu tidak boleh homogen. Iya, Harus Menurutku memang bukan tidak boleh yang kuat.
Iya, tim yang kuat tidak homogen. Ya kayak kita main bola gitu. Kalau Iya. semuanya Messi, kita kan butuh Van Dijk. Betul. Kita butuh Van der Sar. Kita butuh Pogba misalnya, tapi ya Pogba karirnya udah Anda mau menyinggung saya? Avengers saja beda-beda saya kan loh MU. kemampuannya. Oh iya. Tapi penasaran deh. Kasihan betul ya. Iya, tapi sekarang udah lumayan loh. Udah lumayan. Baru menang Berarti- sekali. Baru menang. 4-0. Seharusnya Ruud van Nistelrooy dipertahankan aja ya. Iya, menang terus soalnya dia. Oh, Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Ada yang dulu menang terus nggak pernah kalah, ujungnya busuk juga. Iya benar. Ole Gunnar Solskjaer. Iya. Setelah 4 musim ya. Gak ngerti kan lu? Iya, makasih. Artinya tim itu tidak semuanya penyerang. Volley kayak bahasnya. Voli Megawati. Iya, Mega bener, Mega. Iya. Megawati pemain volley. Iya. Benar. Iya, Main Megawati volley. pemain voli. Ya, Iya. udah mending Megawati main volley aja. Maksudnya Megawati. Udah gua sapu lu. Yang volley. Ah. Udah bener kan. Terus akhirnya tim itu yang lu bentuk. Idenya kayak gitu. Jadi ketika aku harus bersosial sama orang, maka hal pertama yang aku patahkan itu dulu nih tadi. Jadi kayak membosankan apa kalau kita cuma ketemu sama orang-orang yang di Bener. sisi yang sama gitu. Asik. Bener. Nah, Obrolan di sini baru gue mau tanya lagi. Iya. Tips karena banyak orang yang takut untuk berbicara dengan orang berbeda atau Takut menonton. berbicara dengan Pak Felix Shaw gitu Iya, misalnya. iya, Takut banyak berbicara yang dengan Kalau itu nggak Ustaz usah sih ya. Felix Gak usah diklarifikasi ya. Klarifikasi. Iya. Ya banyak lah kayak nonton konten yang mungkin berbeda dari pandangan dia, Oke. melihat dunia di luar bubble dia ya Iya. gitu loh. Nah, sedangkan lu udah nyoba sendiri kan, bahkan berteman dengan banyak circle gitu. Nah, Iya. kayak apa yang membuat kita tuh bisa kuat? Atau misalkan kayak tadi kita punya prinsip bisa berteman dengan banyak orang tanpa menggadaikan mungkin apa yang kita punya prinsip itu. Itu tipsnya seperti apa gitu? Mungkin Ustaz Felix juga bisa menjawab ya. Dan gue kira jawabannya sama, value sih. Value yang Kalau lu udah dipegang. yakin sama value yang lu fight, dan lu gak akan khawatir mau dengan siapa lu ngobrol, mau dengan siapa lu berteman. Benar. Kalau emang berarti kalau lu masih merasa ketika gue ngobrol dengan ini akan mempengaruhi hal yang lain, ya lu nggak yakin dengan value lu sendiri. Iya. Nggak bisa diuji. Iya, berarti. nggak bisa diuji dong. Oke, menarik. Jadi sebenarnya itu jawaban yang simpel dan sederhana. Kadang kita takut sama diri kita sendiri. Asik. Oh, gue nggak. Kitanya masih ragu sama diri sendiri ya? I'm not that good enough gitu ya. Pertanyaan itu kan yang sering muncul dan akhirnya iya. membuat kita berpisah. Makanya tak bilang lu kok bisa sih ngeladenin banyak orang? Iya, kenapa tidak? Why not? Why not? Lu kayak Gen Z lu why not mulu. Iya, kenapa tidak? Kan Gen Z kan why not terus. Tapi kita tuh Kenapa why not generasi terus? Gen Z itu pertanyaannya selalu why not. Jadi kan Oh. kalau Gen Iya, katanya Gen iya. X kan pertanyaannya what to do. Kalau Gen milenial why? Kenapa saya harus melakukan? Kalau Gen Z why not? Kenapa tidak saya lakukan? Nah, itu. Oke, menarik. Gen Z bener yang tuh. Ben. Apa enggak? Itu kita ini semua- sama milenial ujung. Iya. Jadi masih ngerasain Kita enggak, kita milenial tengah. Di tengah, Bro. nggak 97. tengah 33 tuh. Lu kan Yang kiri, ujung- milenial kiri lu berdua. Tapi kayak Enggak ada kanan kiri milenial itu. Yang bawa kanan kiri. tahu belok kali. Ustaz Felix gampang betul ya Iya, labeling orang. memang aku melabeling, terus judging, body shaming aku. Iya. Aduh. Ya gimana Ya tadi? Allah. Berarti itu why not? Kenapa Iya, nggak iya melayani? Karena ya harusnya kita memang jadi terbuka itu. Masukku Ustaz Felix aja kenapa bisa ngundang banyak orang yang Iya, memang iya. benar-benar bahkan muslim juga sempat ke sini. Iya, iya, segala iya. macam. Iya, apa Tat? Alasannya apa? Aku merasa senang aja sih. Apa jawaban itu? Merasa Nggak, senang. sebenarnya alasan utamanya adalah karena kita merasa kita khawatir merasa sok jago. Nah, Jadi kita merasa bahwa tadi kan echo chambering, semua yang kita ngomong itu kayak, kita tuh hebat banget. Padahal sebenarnya kita nggak sehebat itu Iya, juga betul. sih. Maksudnya kita tuh perlu mendengarkan orang lain dan orang lain mungkin selama ini juga salah paham dengan kita karena echo chambering Iya. yang sama. Nah jadi kita perlu untuk itu sih. contoh paling simpel itu di Malaka Project ada Fathia Izati nih. Iya. Orang yang bahkan dia diundang konser yang udah dia impikan bertahun-tahun Heeh. di Amerika sana, panggung yang gede, Dibatalin ya. dia batalin. Iya, luar biasa. Karena respect, iya, respect. karena ya dia bahkan keras banget ngeboikot semua yang terafiliasi Iya. dengan Palestina dan Israel. Tapi terakhir dia ngomong sama Coki. Di Ya? sisi lain ada Coki Iya, Pardede. Oh, iya, iya. Aku lihat tuh bagian itu. Iya. gitu kan. Coki Pardede yang bilang boikot. Gue nggak mau ikut boikot. Iya, 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 Heeh, iya. benar. Nah, ini kan kalau di orang Dua lain kutub yang ya. di tengah ini pasti langsung siding nih. Iya, Nah, gue ngelihat kesamaannya dua-duanya tidak mendukung genosida ya, sudah. iya. Kecuali Coki mendukung genosida, Betul. ya udah berarti gue nggak bisa nih. Ini Kalaupun value yang mendukung nggak- genosida kita juga nggak siding sih, sliding aja.
Iya. Oh, bagus tuh ke situ. Arahnya bagus tuh. Arahnya bagus. Iya betul. Arah slidingnya. Arah Iya. slidingnya. Kalau mendukung genosida berarti ada value yang kena Iya. nih. Oke, itu nggak boleh. Kalau misalnya ternyata sikap dan cara meresponnya berbeda, apakah Fathia tidak diserang dengan teguhnya prinsip dia untuk boykot? Ya dia diserang. Iya, Coki, apalagi. Iya, kan. Jadi ya sebenarnya itu tadi bentuk-bentuk heterogen ini tadi karena setiap orang punya idea, punya keyakinan, punya prinsip. Nah, dari situ menarik tuh. Kan tadi Ustadz bilang ngundang banyak orang juga untuk tahu kan. Yeah. Nah, kalau Bang Ferry sendiri ngelihat Uncircle ngaji, ya kan itu gimana? Ya bisa jadi banyak hal yang lu punya Udah opini punya ya. banyak pengalaman lagi. Iya kan? Sama yang nggak boleh pasang foto. Iya, sama yang putusin aja. Dan banyak juga background keluarga yang Islami juga. Dan melihat kondisi sekarang, lu ngebacanya komunitas Muslim tuh di Indonesia gimana sih? Gitu? Iya bagus lah. Iya. Aman banget, bagus ya. Silakan ditingkatkan. Jawaban formalitas ya. Itu jawaban formal. Yang ini yang benar-benar. Saya kan belajar dari Ustadz Felix Shaw. Politis. Iya. Diplomatis. Karena diplomatis kan bagian dari dakwah. Iya. Luar biasa loh. Iya. Yuk kita video ngaji. Iya kan soalnya kan udah lama juga pernah collab sama Hawariun juga. Iya, pernah Hawariun. ngaji juga. Iya. Jadi Iya, kayak ya justru point of view gue ya, kebanyakan masyarakat salah melihat. Oke. Justru masyarakatnya sendiri salah melihat bagaimana komunitas-komunitas ngaji ini berdiri dan apa yang sebenarnya mereka berusaha untuk lakukan dan perjuangkan. Oke. Di podcast Densu gue sempat bahas kalau bicara iman dan faith itu tidak untuk diperdebatkan gitu. Benar. Bagaimana lu mendebatkan sesuatu yang empirisnya itu sulit untuk dimunculin? Bahkan nggak ada empiris. Bahkan nggak ada empirisnya. Gimana tuh? Sama sekali nggak ada empirisnya. Pengujian keimanan dan relevansinya terhadap. Iya kan. Pakai ini mesin kejujuran. Ya, ini Ustadz Felix yang ngomong ya. Bukan saya ya. Jadi kemarin ya yang sibuk nge-space. Jadi Ada. ya ada. Ngapain? Ya udahlah nanti aja lah. Ayo aib. Kita senang aib. Jadi intinya kayak gitu. Aib. Komunitas ngaji kan seperti Iya, itu. iya, iya, Jadi iya. kayak untuk apa diperdebatkan gitu loh. Iya. Masalah pengujian ya itu tadi pengujian empirisnya juga sulit dan itu kita balik lagi ke keyakinan masing-masing dan ketika itu beririsan barulah kita diskusikan gitu tentang bagaimana kehidupan dan bagaimana kehidupan itu berjalan gitu. Nah, dan itu yang harus kita cari titik tengahnya. Jangan sampai malah niat kita baik, hasilnya sangat buruk. Iya. Bener sih, yang dikedepankan tuh harusnya komunikasi, Iya. diskusi, bukan sesuatu yang lain. Kalau yang lain mah nggak usah diskusi, main bola aja. Tapi sliding pala. Tahu ya. Lutut lah. Agak keras ya. Emang. Ini lucu banget. Lah, aku kemarin diskusi sama orang flat earth. Ini kan sama kan? Iya. Mereka mengklaim pemahaman mereka berdasarkan Al-Quran. Padahal aku udah bilang lo sama mereka, bro, lu mau yakin bumi itu datar, mau bumi itu segitiga, mau apalah, terserah. Itu nggak membuat kamu tuh jadi nggak beriman. Iya. Tapi masalahnya adalah dia bilang kalau Ustadz nggak meyakini bumi datar, Ustadz nggak beriman. Nah, persis. Sama kan? Persis. Karena kata dia di dalam Al-Quran bumi itu datar. Persis. Aku bilang sebentar, kok bisa gitu? Udah susah-susah masuk Islam dikafirin lagi ya. Sebentar bro, masa balik lagi? 5 Malu, tahun Mam. gue nyari Islam bro. sudah jadi public enemy dulu. Jadi kan sama Berdiri. persis kan. Iya kayak ya kita minta pertanggungjawaban Bro Ferry aja untuk ngelurusin ini. Sebentar dulu lu. Iya. Tanggung jawaban ke siapa tuh? Tuhan sih itu Tuhan. Iya. Iya karena mentafsirkan salah kan ini implikasi ngomongnya sama. Justru yang salah temen lu yang bilang kalau nih ayat sama sekali tidak bicara soal hubungan manusia yang punya akses yang sangat terbatas dengan hal yang gaib. Bener.